Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk mahasiswa semua yang saya cintai. Pada hari ini kita kuliah dengan topik biofarmaseutik dan perancangan bentuk sediaan obat. Mata kuliah ini sangat penting bagi seorang farmasis dalam merancang bentuk sediaan obat yang baik, efektif dan aman di industri, dan juga bermanfaat di dalam pengobatan terapi obat di rumah sakit. Apa biofarmaseutik itu? Itu merupakan suatu kajian pengaruh in vitro dari sifat fisikokimia obat dan sediaan obat terhadap pelepasan obat di dalam tubuh, baik pada kondisi normal maupun pada kondisi patologis. Kecepatan dan jumlah obat yang diserap secara sistemik berhubungan dengan sifat fisikokimia obat, bentuk sediaan, dan cara pemberian. Jadi kalau pemberian berbeda caranya, tentu saja kecepatan dan obat yang masuk ke dalam tubuh akan berbeda. Secara gamblang misalnya, injeksi intravena kita berikan kepada pasien, obat 100% langsung masuk ke dalam tubuh. Sedangkan kalau kita berikan dalam bentuk tablet, obat masuk ke dalam tubuh lebih lambat karena mengalami peristiwa absorpsi dan kadar obat di dalam darah lebih rendah biasanya daripada pemberian secara intravena. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi? Yaitu adanya kemungkinan kerusakan obat di dalam saluran cerna misalnya. Jadi kita perlu memproteksi obat supaya tidak rusak di dalam saluran cerna. Kemudian pelepasan obat dari bentuk sediaan. Ya, kita harus memberikan pelepasan yang terbaik sehingga obat akan cepat memberikan efek dan efeknya akan optimum. Kecepatan disolusi suatu obat pada tempat obat diabsorpsi. Jadi kita tahu bahwasanya jumlah dan kecepatan obat yang terdisolusi itu juga akan dipengaruhi terhadap absorpsi obat di mana obat itu diserap. Jadi secara gamblang bisa saya contohkan, kalau di dalam lambung absorpsi obat lebih sedikit dibandingkan di dalam usus, dan di dalam usus absorpsi obat jauh lebih banyak. Sedangkan kalau kita berikan pemakaian topikal misalnya berupa krim, absorpsi obatnya akan sangat lambat dan sangat sedikit. Kemudian absorpsi sistemik obat. Ya, obat yang kita berikan pada umumnya harus masuk ke dalam saluran darah secara sistemik untuk sampai ke tempat kerjanya dan kemudian memberikan efek terapi. Apakah tujuan dari biofarmaseutik ini adalah untuk mengatur, ya, mengontrol pelepasan obat dari bentuk sediaan, ya, untuk memberikan efek terapi yang efektif dan juga aman bagi pasien. Untuk itu kita perlu merancang bentuk sediaan yang rasional, ya, untuk mencapai pengobatan yang optimum tadi. Nah, untuk merancang itu berdasarkan kepada satu, sifat fisikokimia obat. Ya, misalnya kelarutan obat. Kalau obatnya cepat larut, maksudnya di sini senyawa obatnya cepat larut, tentu biasanya akan cepat diabsorpsi dan tentu cepat akan memberikan efek. Nah, kalau obatnya sukar larut, kita harus merancang supaya obat yang kita berikan itu cepat melarutnya. Itulah perlunya kita merancang bentuk sediaan berdasarkan sifat fisikokimia obat tadi. Kemudian cara pemberian. Ya, cara pemberian yang berbeda akan memberikan kadar obat di dalam darah yang berbeda pula. Ya, termasuk sifat ataupun karakteristik dari anatomi dan fisiologi tubuh pada tempat obat digunakan. Kemudian efek farmakodinami yang diinginkan.
apa efek farmakodinamik yang kita inginkan, itu akan mempengaruhi rancangan bentuk sediaan obat yang akan kita buat. Dan yang penting juga sifat toksikologi obat. Jadi sifat toksisitas obatnya terhadap tubuh itu perlu dipertimbangkan sehingga kita bisa membuat bentuk sediaan yang sesuai, yang efektif dan aman bagi pasien. Kemudian keamanan eksipien atau bahan tambahan. Ya. Bahan tambahan yang digunakan harus aman, inert, artinya tidak mempengaruhi terhadap obat yang digunakan. Kemudian pengaruh eksipien dan bentuk sediaan terhadap pelepasan obat. Cara pemberian obat. Setiap cara pemberian obat memberikan pertimbangan biofarmaseutik yang khas dalam merancang bentuk sediaan. Sebagai contoh, misalnya formulasi tablet vaginal. Harus dipertimbangkan ingredien atau bahan tambahan apa yang sesuai untuk anatomi vagina dan fisiologi vagina. Contoh kedua, obat-obat mata misalnya. Kita harus mempertimbangkan pertimbangan khusus biofarmaseutik yang terkait dengan pH, isotonisitas, sterilisitas, iritasi lokal terhadap kornea dan juga terhadap pengeringan cairan mata. Jadi kalau pH larutan obat mata kita terlalu asam, tentu saja akan perih bagi pasien, demikian juga sebaliknya kalau terlalu basah. Di samping itu, pengaruh pH ini juga cukup besar terhadap stabilitas obat yang ada di dalam larutan obat mata. Isotonisitas, kalau tidak sesuai, tidak mirip dengan isotonisitas, tonisitas maksud saya, tonisitas cairan mata kita, tentu obatnya akan mendatangkan reaksi iritasi misalnya. Dan kalau sterilitas, itu syarat mutlak bagi sediaan cairan obat mata. Sebetulnya pemberian obat ini secara garis besar hanya dua saja. Satu melalui ekstravaskular, kemudian yang kedua intravaskular. Ekstravaskular maksudnya obat tidak langsung masuk ke pembuluh darah. Jadi harus melalui peristiwa absorpsi. Sedangkan kalau intravaskular, obat disuntikkan langsung masuk ke pembuluh darah vena. Jadi suntikan intravena atau infus intravena itu pemberiannya intravaskular. Ada juga pemberian lain tapi jarang sekali digunakan, yaitu intraarteri. Nah, kalau begitu pemberian intravaskular ini secara umum hanya melalui vena. Sedangkan pemberian ekstravaskular itu selain dari obat langsung masuk kepada vena. Jadi misalnya obat yang digunakan melalui oral, bukal, sublingual, topikal, rektal, vaginal, maupun injeksi sekalipun seperti injeksi intramuskular, subkutan, intrakutan dan yang lain, itu pemberiannya adalah ekstravaskular, tidak langsung masuk ke pembuluh darah. Pemberian ekstravaskular ini seperti dijelaskan tadi, injeksi intramuskular termasuk kepada ekstravaskular. Yang perlu diperhatikan iritasi lokal pada tempat disuntikkan, kemudian disolusi obat, pelepasan obat, kemudian penyerapan obat dari tempat obat disuntikkan secara intramuskular tadi. Pemberian secara topikal. Ya, absorpsi pada pemberian topikal ini sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat anatomi dan fisiologi tempat obat digunakan dan juga dipengaruhi oleh karakteristik fisikokimia obat maupun sediaan obat. Untuk anatomi misalnya, pemberian obat melalui kulit di telapak tangan tentu jauh bedanya dengan di atas telapak tangan. Ya, karena kulitnya telapak tangan tebal, pada permukaan tangan itu kulitnya tipis sehingga absorpsi obatnya berbeda. Tentu saja efektivitas obatnya juga berbeda. Begitu juga kalau misalnya ada obat anti jamur yang kita gunakan melalui kuku, itu susah sekali obat akan diabsorpsi ke dalam kuku.
Pada pemberian obat intravaskular seperti yang saya jelaskan tadi, melalui suntikan intravena, ketersediaan hayati obat melalui intravena ini adalah 100% karena tidak mengalami peristiwa absorpsi dan obat langsung masuk ke dalam darah. Tidak ada terjadi peristiwa absorpsi. Fraksi obat yang masuk ke dalam darah adalah 1. Ketersediaan hayati 100%, ya, karena obat langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Ya. Kemudian pada penyerapan obat ada tahap-tahap yang sangat menentukan kecepatan, jumlah, dan kecepatan obat diabsorpsi. Kita sebut dengan rate limiting step. Ya. Rate limiting step ini untuk sediaan oral seperti tablet, kapsul. Kecepatan proses absorpsi obat itu meliputi yang pertama desintegrasi. Jadi tablet harus dipecah dulu. Ya, kalau tablet kita celupkan ke dalam air, maka tabletnya akan pecah. Peristiwa ini kita sebut dengan desintegrasi. Kemudian setelah terjadi desintegrasi, partikel obat, ingat ya, partikel obat akan keluar dari tablet maupun dari granul yang kecil-kecil yang sudah hancur. Kemudian yang lepas ini masuk ke dalam lingkungan berair dari medium, dan disinilah terjadi peristiwa disolusi atau pelarutan senyawa obat. Obat yang sudah larut ini baru bisa melintasi membran sel, diabsorpsi masuk ke dalam sirkulasi. Nah, perlu diingat bahwasanya obat yang bisa diabsorpsi ke dalam saluran cerna, di dalam membran sel dinding saluran cerna, hanya obat yang sudah larut dalam air dan juga kemudian harus larut dalam lemak, baru bisa diabsorpsi dengan mudah. Nah, di mana tahap rate limiting step itu? Ya, tentu saja pada tahap yang paling lambat. Ya. Nah, untuk tahap yang paling lambat ini berbeda antara obat yang sukar larut dengan obat yang mudah larut. Jadi rate limiting step ini secara singkat bisa saya jelaskan bahwasanya proses yang paling lambat dalam suatu proses kinetika obat dalam proses absorpsi. Perlu kita perhatikan sekali pada obat-obat yang sangat sukar atau hampir tidak larut dalam air. Nah, kecepatan obat terdisolusi itu sering merupakan tahap yang paling lambat karena obatnya sukar diserap dan merupakan rate limiting step obat yang akan berpengaruh nanti terhadap ketersediaan hayati. Untuk obat-obat yang larut dalam air, yang sangat mudah larut dalam air, tadi bedanya ya, tadi yang sukar larut dalam air, obatnya larut sedikit-sedikit, pelan-pelan, lambat. Sedangkan pada obat yang sangat mudah larut dalam air, ya pada waktu itu obatnya sudah larut. Sedangkan membran tempat dia berdifusi itu terbatas. Ya, tentu saja obat yang banyak tadi itu akan berebut untuk masuk ke dalam membran sel sehingga menyebabkan peristiwa absorpsinya menjadi lambat. Untuk rate limiting step ini dapat saya padankan dengan kejadian orang keluar dari masjid pada waktu salat Jumat. Ya, dari dalam masjid sampai ke rumah, ya, tahap yang paling menentukan adalah pada tahap jamaah keluar dari pintu masjid. Karena pada waktu itu kecepatannya terbatas. Karena banyak orang yang mau keluar cepat sehingga berdesakan, sehingga akan terjadi antrian yang cukup lama sehingga orang keluar masjid membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah sampai di luar masjid, ya dia akan bisa bergerak cepat ke rumahnya atau ke tempat reseptor obat yang bekerja kalau obat. Ya. Jadi ini contoh untuk obat yang sangat mudah larut dalam air.
Faktor-faktor farmaseutik yang mempengaruhi ketersediaan hayati. Yang pertama adalah tipe sediaan obat. Jadi kalau obatnya misalnya Anda sudah tahu tablet efervescen misalnya, begitu dicelupkan, begitu pecah, dan dia cepat lepas dan cepat dilarutkan. Sehingga tentu saja obatnya cepat diabsorpsi. Akan beda sekali dengan tablet biasa yang harus pecah dulu, terdesintegrasi dulu, kemudian lepas, kemudian terdisolusi, baru diabsorpsi. Kemudian sifat dari eksipien ditambahkan. Ya, kalau obat kita sukar larut, ditambahkan pula eksipien yang mengurangi pembahasan misalnya, pembasahan misalnya, atau menyebabkan air sukar masuk ke dalam tablet misalnya, tentu saja akan pengaruhi pecahnya tablet, disolusi tablet, dan absorpsi obat ke dalam saluran cerna. Kemudian sifat fisikokimia molekul obatnya sendiri. Ya, ini akan berpengaruh terhadap ketersediaan hayati. Obat asam lemah misalnya, di dalam lambung dia mudah diserap, tapi di dalam usus dia sukar diserap. Nah, obat basa lemah di dalam lambung susah diserap, dan di dalam usus mudah diserap. Ya, nanti akan kita bahas lagi kenapa obat pada umumnya diserap pada usus, bukan di lambung. Ya, walaupun untuk obat asam lemah maupun untuk obat basa lemah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, cara pemberian obat, route pemberian obat atau route of administration itu berpengaruh terhadap ketersediaan hayati obat. Ya, contoh lugasnya tadi apa ya? Pemberian intravena. Semua obat 100% langsung masuk ke dalam darah. Kalau kita berikan tablet, obatnya masuk sedikit-sedikit lama dan biasanya tidak sampai 100%. Desintegrasi untuk obat yang intermediate release, obat-obat sediaan padat seperti tadi, obat harus terdesintegrasi dulu menjadi granul-granul yang besar. Granul besar ini akan desintegrasi lagi menjadi granul kecil, kemudian terjadi pelepasan obat. Nah, untuk memonitor keseragaman desintegrasi obat, Farmakopeia Indonesia telah menyediakan cara bagaimana menguji waktu hancur tablet. Jadi waktu hancur tablet makin cepat hancur, makin cepat terdisolusi, makin cepat dia diabsorpsi. Tapi ingat, ternyata uji waktu hancur tidak cukup saja untuk menilai mutu obat. Harus dilanjutkan dengan disolusi. Kita lanjut ke peristiwa disolusi, di mana proses terjadinya obat berubah menjadi dalam bentuk larutan. Ya, di dalam larutan medium air, ya ini penting untuk kondisi awal sebelum obat diabsorpsi. Jadi obat harus larut, harus terdisolusi terlebih dahulu di dalam medium air. Kemudian kita perlu mengontrol kecepatan obat yang akan diabsorpsi secara sistemik. Jadi disolusi ini pada umumnya kita berupaya untuk mempercepat terjadinya absorpsi, tetapi bisa juga kita gunakan untuk memperlambat peristiwa absorpsi, misalnya pada obat-obat tablet lepas lambat, lepas tertunda, ataupun lepas terkontrol. Untuk menjelaskan peristiwa disolusi ini, boleh kita perhatikan persamaan Noyce dan Whitney. Disolusi ini merupakan proses terdisolusinya obat pada permukaan partikel terlebih dahulu, kemudian terbentuk larutan jenuh di sekitar partikel. Pada awalnya, tidak ada molekul obat di dalam air sebagai medium. Namun setelah beberapa lama, maka molekul obat yang ada di permukaan partikel akan lepas keluar satu demi satu, kemudian menumpuk dan membentuk larutan jenuh. Itulah yang kita sebut dengan stagnant layer.
Obat yang terlarut di dalam larutan jenuh itu tadilah yang kita sebut dengan stagnan layer. Kemudian dia berdifusi ke medium dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Untuk gambarannya bisa saya perhatikan, silakan perhatikan gambar berikut ini ya. Ini peristiwa terjadinya disolusi obat. Misalnya kita contohkan saja garam ya. Di rumah ada partikel garam, Anda masukkan ke dalam air tanpa diaduk. Ya, pada awalnya tidak ada partikel obat yang terlarut di medium ini. Tidak ada. Tapi begitu obat masuk ke dalam air, maka molekul air akan menabrak partikel garam tadi sehingga dia mengikat molekul garam yang ada dan nanti terlepas ke dalam larutan. Inilah kondisi pertama, ya. Obat terlepas ke dalam larutan atau garam tadi terlepas ke dalam larutan karena ada gerak brown dari medium air. Ini pada tahap berikutnya sudah nampak ya. Molekul-molekul obat di permukaan itu sudah bertumpuk-tumpuk. Ya, sudah bertumpuk-tumpuk. Nah, yang kuning itu adalah bukan partikel lagi ya, molekul obatnya. Ingat, molekul obatnya. Sedangkan bagian yang bertumpuk-tumpuk ini yang kita sebut dengan stagnan layer. Ya, itu yang dimaksud dengan stagnan layer. Jadi dari gambar ini nampak ya kalau molekul air akan menumbuk partikel garam karena sudah terjadi stagnan layer, dia tidak bisa menabrak lagi partikelnya itu karena terhalang oleh stagnan layer. Nah, kalau ini kita aduk, ya, yang molekul-molekul yang bertumpuk ini akan menyebar ke seluruh medium sehingganya nanti lama-lama konsentrasi obat di dalam larutan itu makin lama makin tinggi. Kalau misalnya konsentrasi obatnya sudah sangat tinggi, sudah jenuh, maka tidak terjadi lagi peristiwa disolusi. Inilah yang kita sebut dengan larutan lewat jenuh. Selanjutnya untuk persamaan Naismith ini dapat kita jelaskan bahwasanya perubahan jumlah atau konsentrasi obat per waktu itu adalah setara dengan D kali A dikali CS dikurang C dibagi dengan H. DC per DT itu adalah kecepatan obat terdisolusi pada waktu T. Kemudian D itu konstanta kecepatan difusi. Jadi ini sifat obat ya, sifat masing-masing molekul obat, karakteristik senyawa obat. Sedangkan A itu adalah luas permukaan partikel. Ya. Dan CS itu konsentrasi obat pada stagnan layer. Konsentrasi obat pada stagnan layer ini sama dengan konsentrasi obat larut jenuh. Artinya sama dengan kelarutan obat. Sedangkan C adalah konsentrasi obat di dalam box solvent, di dalam medium yang di sekeliling partikel obat tersebut. Sedangkan H adalah tebal lapisan difusi. Nah, dari sini bisa dijelaskan dari matematik kita belajar waktu SD ada persamaan ya. Misalnya A per B sama dengan X per Y ya. Di atas itu X ya. Kalau X-nya makin besar, tentu yang kirinya makin besar pula. Kalau yang per di bawahnya Y-nya itu makin besar, tentu di sebelah kirinya makin kecil. Ya. Sedangkan kalau di bawahnya itu makin kecil, yang sebelah kirinya DC per DT makin besar. Untuk lebih jelasnya supaya tidak bingung saya jelaskan lagi ya. Lihat persamaan ini dengan baik. DC per DT sama dengan D. Jadi kecepatan difusi obat itu akan pengaruhi peristiwa disolusi obat. Ya. Obat yang koefisien difusinya besar tentu dia akan lebih cepat melarut. Kemudian luas permukaan partikel A itu ya. Makin besar luas permukaan partikel, ya makin cepat obatnya larut. Kenapa? Karena makin banyak molekul air yang akan menabrak partikel tersebut. Nah, tentu saja dengan memperkecil ukuran partikel, ingat ya,
luas permukaannya akan semakin besar dalam jumlah yang sama ya. Akan besar. Tentu saja kecepatan difusi obat ini akan cepat pula. Nah, kemudian saudara lihat CS ini. CS ini konsentrasi obat pada stagnan layer. Konsentrasi jenuh. Artinya sama dengan kelarutan obat. Ini sama dengan kelarutan obat yang merupakan sifat atau karakteristik dari obat tersebut. Kemudian dikurang C. Jadi Anda lihat C itu konsentrasi obat di bulk solvent, di medium ya. Makin besar perbedaan ini, ya makin cepat obatnya berdifusi. Tapi kalau makin kecil, tentu saja juga akan lambat dia berdifusi. Jadi C ini pada awalnya kecil, lama-lama dia menjadi besar. Jadi lama-lama kecepatan difusi obat ini akan menjadi lebih lambat. Kapan tidak terjadi lagi difusi? Ya, kalau CS dengan C ini sudah sama. CS dikurang C, kalau sama tentu hasilnya 0. Tentu hasil perkalian ini semuanya adalah 0. Kemudian dibagi dengan H. H, tebal lapisan difusi. Kalau makin tebal, karena makin besar, tentu saja kecepatan di solusinya, difusinya akan lebih lambat. Kalau ketebalannya kecil, nah nampak sekali dari persamaan ini, bahwasanya difusinya akan menjadi lebih cepat atau lebih besar. Nah, kemudian untuk menjelaskan lebih lanjut, bisa kita pelajari persamaan fix ya. DC per DT sama dengan D kali A kali K dikurang CS. Maaf. D kali A kali K dikali CS dikurang C dalam kurung ya, dibagi dengan H. Jadi untuk menjelaskan ini tidak berapa jauh dari yang persamaan Navier-Stokes tadi ya. Hanya saja di sini ditambahkan dengan koefisien partisi antara air minyak. Jadi setiap senyawa obat itu mempunyai koefisien partisi yang berbeda-beda. Kalau koefisien partisinya besar, maka kecepatan difusinya, kecepatan disolusinya akan lebih cepat ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk persamaan fix ini ya, perbedaan konsentrasi antara konsentrasi obat di saluran cerna, ingat ya, dikurang dengan konsentrasi obat di dalam plasma. Perbedaan ini adalah perbedaan konsentrasi obat di dalam saluran cerna dengan di dalam plasma. Kalau konsentrasi obatnya di dalam saluran cerna tinggi dan konsentrasi obatnya di dalam plasma rendah, tentu dia cepat berdifusi. Dan begitu juga kalau konsentrasi obat di saluran cernanya kecil dan konsentrasi obatnya di dalam plasma besar, tidak terjadi lagi difusi. Namun karena di dalam plasma ini obat dibawa ke seluruh tubuh, maka konsentrasi obat pada tempat dia diabsorpsi itu akan rendah. Dan tentu saja obat ini nanti akan mengalami peristiwa metabolisme, obat dikeluarkan dari tubuh. Nah, tentu saja kadar obat di dalam plasma ini semakin kecil. Nah, pada waktu itulah obat yang di saluran cerna ini kembali bisa masuk ke dalam dalam plasma. Ini sifat-sifat fisikokimia dalam kita mempertimbangkan perancangan bentuk sediaan. Yang pertama, profil pKa dan pH. Ini sangat penting untuk stabilitas yang optimum dan juga solubilitas dari produk akhir. Kemudian particle size, ukuran partikel, dapat mempengaruhi kecepatan kelarutan obat dan tentu saja mempengaruhi kecepatan disolusi sediaan obat. Kemudian polimorfisme. Polimorfisme ini bentuk senyawa obat dalam berbagai bentuk ya, adalah kemampuan suatu obat untuk berada dalam berbagai bentuk kristal, dan sifat ini dapat mempengaruhi kecepatan kelarutan obat. Nah, stabilitas dari tiap bentuk ini juga penting. Kenapa? Karena polimorf ini dapat berubah menjadi bentuk lainnya. Kemudian sifat higroskopisitas. Nah, kita tahu higroskopisitas ini ada sifat kemampuan suatu zat untuk menyerap uap air dari udara. Nah, uap air ini dapat mempengaruhi struktur fisika dan stabilitas obat.
Jadi kalau Anda perhatikan di rumah, Anda menyimpan garam yang tadinya dalam bentuk kristal, letak saja terbuka di atas meja, dalam sehari 2 hari dia sudah basah karena sifat higroskopisitasnya. Dari situ kita tahu bahwasanya garam ini bersifat higroskopis. Tentu saja dia tidak bentuk kristal lagi, sudah berubah bentuk cair. Tentu saja ini tidak sesuai lagi dari bentuk yang diharapkan. Apalagi kalau kita menimbang NaCl yang sudah basah misalnya. Tentu saja jumlah NaCl yang kita timbang itu akan berkurang karena akan didomplengi oleh molekul air. Kemudian air ini pada umumnya dapat menghidrolisa senyawa ester ya. Jadi kalau ada zat higroskopis kita tambahkan ke suatu bentuk sediaan obat yang mudah terhidrolisa oleh air, nah tentu saja obatnya tidak akan stabil. Nah contohnya misal ini ya, asetosal. Anda tahu asidum asetil salisilicum, itu aspirin itu ya. Itu senyawa ester. Dan kalau dalam keadaan lembab dia akan mudah terurai menjadi asam salisilat dan ya asam asetat. Bagus. Nah, asam asetat ini baunya seperti asam cuka, kan memang asam cuka. Dan asam salisilat ini kalau kita telan bersama tablet ini berbahaya untuk lambung kita. Jadi ingat ya, kalau tablet aspirin sudah bau cuka, itu berarti sudah tidak layak kita gunakan. Kemudian sifat fisikokimia yang lainnya dalam kita merancang bentuk sediaan adalah koefisien partisi. Ya, ini memberikan informasi bagaimana kemampuan obat berikatan dengan minyak atau dengan air. Obat yang mempunyai afinitas besar terhadap minyak akan lebih susah dilepaskan maupun dilarutkan. Kemudian interaksi eksipien, bahan tambahan. Kompatibilitas eksipien dengan obat, ya. Kadang-kadang elemen-elemen yang sedikit terdapat dalam eksipien dapat berpengaruh ke dalam terhadap stabilitas obat. Jadi spesifikasi bahan baku obat pada waktu Anda menerima bahan baku obat di pabrik itu sangat penting sekali. Anda harus tahu impurity ataupun ada elemen-elemen yang ada di dalam bahan tambahan itu yang jelas akan bisa berpengaruh terhadap stabilitas obat. Misalnya logam berat misalnya atau oksidator misalnya. Tentu obat saudara akan mudah teroksidasi. Kemudian profil pH stabilitas. Jadi umumnya larutan-larutan sangat dipengaruhi oleh pH pembawa. Jadi pH di dalam lambung misalnya dan di dalam usus halus itu berbeda. Ya, ada obat yang rusak kena asam lambung dan juga ada obat yang rusak karena situasi di usus. Nah, untuk itulah kita perlu mencegah perusakan obat ini dengan memformula. Misalnya ya, kalau untuk obat yang merusak rusak di lambung, maka tabletnya kita buat dalam bentuk tablet salut enterik. Ya, karena salut enterik ini tidak pecah di lambung tetapi pecah di usus. Kemudian hubungan solubilitas pH dan absorpsi. pH lingkungan saluran cerna itu bervariasi ya. Kalau di lambung sifatnya asam, kalau di usus halus berubah menjadi netral ataupun agak sedikit basah. Nah, di dalam usus ini obat-obat yang bersifat alkali, basah itu kan lebih mudah larut di dalam medium asam. Ya, sebaliknya kalau obat-obat asam akan lebih mudah larut di dalam dalam lingkungan alkali karena dia bisa membentuk garam. Kemudian untuk meningkatkan kelarutan dapat kita tambahkan suatu asam atau alkali yang sesuai. Ya, nanti dia akan membentuk garam, dia akan mudah terdisolusi. Untuk ini bisa saya berikan contoh misalnya kodein ya. Antitusif itu. Kodein itu sukar larut dalam air supaya dia mudah larut dalam air, ya kita ubah ke dalam bentuk garamnya, kodein HCl.
Begitu juga dengan atropin sulfat, FeNaCl, dan lain-lain. Pendapar dapat kita tambahkan apakah untuk maksud memperlambat atau mempercepat atau memodifikasi kecepatan pelepasan dan disolusi obat. Obat-obat yang berupa kontrol rilis harus dalam bentuk sediaan yang tidak terdesintegrasi. Jika suatu obat yang terurai oleh asam ya atau oleh alkali, nah kita dapat memprediksi bagaimana degradasi obat tersebut di dalam saluran cerna tersebut, dan itu bisa kita estimasi, bisa kita hitung. Eritromisin misalnya, penguraiannya terjadi dengan cepat di medium asam. Ya, karena itu eritromisin sebaiknya kita buat dalam bentuk ya salut enterik untuk mencegah ya serangan asam di lambung yang menyebabkan degradasi eritromisin. Jadi ilmu ini bisa saudara gunakan di klinik ya, misalnya di apotik ada eritromisin enteric coated yang diminta dokter untuk digerus menjadi serbuk. Ya, tentu saja eritromisinnya akan keluar dan tidak tersalut lagi dan tidak tertutup lagi sehingga dia rusak oleh asam lambung. Kalau eritromisinnya sudah rusak, berarti dia tidak akan berkhasiat. Kemudian particle size dan absorpsi. Luas permukaan obat ya yang meningkat. Maksud saya luas permukaan obat dapat kita tingkatkan dengan sangat bermakna melalui pengecilan ukuran partikel. Ya, makin besar luas permukaan, makin cepat obat terdisolusi. Kenapa? Ya tadi itu seperti kita jelaskan tadi, banyak molekul banyak molekul air yang dapat menabrak partikel sehingga disolusi terjadi lebih cepat. Nah, sebagai gambaran ya, kalau kita punya suatu bola, tentu saja dia mempunyai luas permukaan. Kalau kita potong dua tuh bola, luasnya bertambah tidak? Iya, luas permukaannya bertambah ya. Di tempat yang kita belah itu tadi. Jadi belah satu tambah seluas lingkaran bola, yang sebelahnya lagi juga tambah satu lingkaran bola. Jadi jelas sekali kalau kita perkecil ukuran partikelnya, luas permukaannya makin besar. Partikel ini, ukuran partikel dan distribusinya itu sangat penting untuk obat-obat yang mempunyai kelarutan sangat rendah atau praktis tidak larut dalam air. Sedangkan untuk obat yang mudah larut dalam air tidak terlalu penting. Nah, umumnya obat-obat hidrofobik ini sangat aktif diberikan kalau pada pemberian injeksi intravena, tetapi tidak efektif pada pemberian peroral. Kenapa? Karena itu tadi, karena obatnya sukar diserap di saluran cerna. Grisofulvin, nitrofurantoin, dan berbagai steroid ini obat-obat yang merupakan obat yang sangat rendah kelarutannya dalam air, maka ukuran partikel yang micronized harus perlu diperhatikan untuk meningkatkan kecepatan absorpsi obat. Kalau di farmakope boleh Anda cek ya, ada persyaratan khusus untuk distribusi ukuran partikel, misalnya grisofulvin. Makin kecil ukuran partikel yang kita hasilkan, nah peningkatan luas permukaannya bermakna dan akan meningkatkan penetrasi molekul air dan tentu saja akan mempercepat kecepatan disolusi. Untuk itu, suatu desintegran dapat ditambahkan ke dalam formula Anda
untuk menjamin bahwasanya sediaan padat Anda bisa terdesintegrasi dengan baik di saluran cerna. Di samping itu, penambahan surface active agent juga bisa mempercepat desintegrasi. Karena apa? Karena dia meningkatkan sifat keterbasahan dan solubilitas obat. Untuk polimorfisme obat terdapat dalam berbagai bentuk kristal. Itu yang kita sebut dengan polimorfisme. Nah, dia memiliki struktur kimia yang sama, tetapi memiliki sifat fisika yang berbeda. Jadi ingat ya, secara kimia dia sama, tapi secara fisika berbeda. Bisa saja kadar obat misalnya memenuhi, tapi dia tidak berkhasiat. Karena apa? Ya inilah karena sifat fisikanya ini. Ya kalau dalam bentuk amorf misalnya glisosulfin kita berikan cepat larut, sedangkan dalam bentuk kristal sukar larut, apalagi ukuran partikelnya yang besar. Dan perlu diingat bahwasanya bentuk kristal lebih sukar larut dibandingkan dalam bentuk amorf. Ya. Kolampenikol misalnya mempunyai beberapa bentuk kristal. Bila kita berikan dalam bentuk suspensi, ya, konsentrasinya akan bergantung kepada persen bentuk polimorf. Ya, bentuk beta ini itu lebih mudah larut dan lebih mudah diabsorpsi. Nah, tentu saja dengan perbedaan bentuk kristal ini, klorampenikol bisa berkhasiat untuk sistemik dan juga bisa tidak berkhasiat karena pengaruh bentuk kristal. Bentuk kristal mempunyai energi bebas yang rendah dan pada umumnya stabil. Nah, obat yang dalam bentuk amorf itu terdisolusi lebih cepat dibandingkan dengan bentuk kristal yang keras, padat ya. Kemudian ada juga beberapa polimorf yang metastabil ya. Artinya dia bisa berubah menjadi bentuk yang lain, dan ini tentu saja menimbulkan problem pada saat produksi obat di industri. Perubahan struktur kristal dapat menyebabkan cracking, retak pada tablet ya. Jadi kalau saudara membuat formula sudah bagus, ternyata juga retak, ada kemungkinan obatnya berubah dari bentuk amorf membentuk bentuk kristal atau bentuk kristal A menjadi bentuk kristal B. Beberapa obat berinteraksi dengan pelarut untuk membentuk kristal ya, yang itu kita sebut sulfat. Ya, kalau pelarutnya air kita sebut dengan hidrat. Ya, kalau pelarutnya non air kita sebut sulfat. Eritromisin hidrat misalnya mempunyai perbedaan kelarutan dengan bentuk yang anhidros. Jadi ingat ya, bentuk hidrat itu juga berpengaruh, sehingga ada obat yang disediakan dalam bentuk hidratnya, ada yang dalam bentuk molekul basenya. Kalau ampicillin telah diteliti, ampicillin trihidrat itu lebih sukar diserap dibandingkan dengan yang bentuk anhidrosnya. Jadi yang ampicillin tanpa molekul air hidratnya. Kemudian faktor-faktor formulasi yang mempengaruhi disolusi. Ya, penambahan excipient. Untuk mendapatkan sifat-sifat tertentu obat dan bentuk sediaan, kita bisa menambahkan excipient. Ya, kita bisa menambahkan excipient tertentu sehingga sifat-sifat bentuk sediaannya bisa kita ubah. Kemudian juga dengan meningkatkan kompresibilitas senyawa aktif. Jadi molekul kristal obat itu kita tingkatkan sifat kompresibilitasnya, maka dia akan lebih mudah dicetak. Kemudian untuk stabilitas obat dari degradasi. Jadi inilah kenapa kita perlu menambahkan excipient ini. Ya, tadi untuk memberikan sifat obat dan sediaan obat yang baik,
untuk meningkatkan kompresibilitasnya misalnya pada pembuatan tablet, untuk meningkatkan stabilitas obat dari perusakan obat, ya, untuk menurunkan iritasi lambung, ya, untuk mengontrol kecepatan absorpsi obat, untuk meningkatkan ketersediaan hati obat. Ya, itulah formula yang kita atur, bahan tambahan yang kita tambahkan, sehingga formula yang kita hasilkan itu baik, efektif, dan aman. Ini contoh eksipien yang biasa kita gunakan, ya. Laktose, ya, Anda tahu sebagai diluen, dibasik kalsium fosfat diluen, starch, ya, tepung, ya, sebagai disintegran dan juga bisa diluen, ya, metil selulose sebagai disintegran ataupun diluen, magnesium stearat sebagai lubrikan, asam stearat sebagai lubrikan, dan hydrogenated vegetable oil sebagai lubrikan. Talak bisa juga sebagai lubrikan, sukrose granulating agent, dan PVP sebagai granulating agent. Nah, PVP ini yang paling sering digunakan adalah PVPK30. Sedangkan untuk coating tablet kita gunakan HPMC, hidroksi profil metil selulosa. Kemudian titanium dioksida sebagai campuran untuk pewarna lapisan tablet. Kemudian metil selulose sebagai granulating agent dan juga sebagai coating. Kemudian selulose asetat ftalat sebagai bahan tambahan untuk membuat tablet salut enterik yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi kalau kita mau mendapatkan tablet yang tidak pecah di lambung, kita gunakan adalah selulose asetat ftalat sebagai bahan pengcoatingnya, penyalutnya. Sodium CPNC, sodium CMC, ya, teragakan, sodium alginat, santagam, vigam bisa kita gunakan untuk suspending agent, sedangkan sorbitol sebagai sweetener, sebagai pemanis. Kemudian alkohol sebagai pelarut, ya, bisa juga bertindak sebagai pengawet. Kemudian PEG, polyethylene glycol sebagai agen untuk pelarutan. Kemudian metil paraben, propil paraben sebagai pengawet. Sukrose atau gula pasir, ya, saccharum album itu sweetener sebagai pemanis. Polisorbat sebagai surfaktan, dan oleum sesame, minyak jagung sebagai medium untuk membuat emulsi. Ya, eksipien yang dapat mempengaruhi disolusi, misalnya MG stearat, kita tahu, ya, dia bersifat lipofil, dia menolak air dan mengurangkan disolusi bila digunakan dalam jumlah banyak. Jadi saudara memformula tablet misalnya hati-hati, ya, apalagi untuk tablet yang mengandung obat yang sukar larut. Hati-hati menggunakan jumlah magnesium stearat. Kemudian konsentrasi yang rendah dari surfaktan, ya, dengan surfaktan dengan konsentrasi rendah akan menurunkan tegangan permukaan dan meningkatkan kecepatan disolusi obat. Makin tinggi konsentrasi surfaktan, cenderung untuk membentuk micelles, ya, dengan obat, dan justru bisa menurunkan kecepatan disolusi. Jadi hati-hati dalam menggunakan bahan tambahan ini. Kalau terlalu banyak justru akan menghambat disolusi. Harus digunakan dalam jumlah yang tepat. Obat yang partikelnya besar, luas permukaannya kecil, tentu dia akan lebih sukar larut di dalam air dibandingkan dengan obat yang dalam bentuk partikel yang lebih kecil, ya. Kemudian kekuatan pencetakan, ya, juga berpengaruh. Kalau kekerasan tablet terlalu kuat, maka obat akan susah terdesintegrasi. NaHCO3 misalnya, dia bersifat basa, ya. Maaf. Kalau kita tambahkan ke dalam tablet aspirin, ya, aspirinnya akan cepat larut. Karena apa? Karena dia bisa membentuk garam dengan aspirin. Kemudian eksipien juga dapat berinteraksi langsung dengan obat, membentuk
senyawa air yang larut atau senyawa kompleks yang tidak larut. Tetrasiklin misalnya, jika kita formulasi menggunakan kalsium karbonat, suatu kompleks kalsium tetrasiklin akan terbentuk, ya. Dia akan memperlambat disolusi dan juga akan mengurangi absorpsi obat. Jadi kalau tetrasiklin tidak boleh kita formulasi menggunakan kalsium karbonat, ya. Demikian juga kalau kita menggunakan tetrasiklin bersamaan dengan logam berat lain pada waktu terapi obat. Eksipien untuk meningkatkan kelarutan obat, untuk meningkatkan disolusi, dan juga untuk meningkatkan absorpsi. Kemudian juga dapat meningkatkan waktu tunggu di saluran cerna dan tentu akan meningkatkan absorpsi. Ya. Dan berbagai eksipien secara farmakodinamik inert atau tidak berpengaruh, tetapi dapat mempengaruhi obat dan bentuk sediaan. Nah, untuk menilai mutu obat, maka uji disolusi secara in vitro dapat kita lakukan. Di farmakope ada dua alat. Alat pertama rotating basket method atau yang tipe keranjang, dan yang kedua tipe dayung. Nah, yang pertama tadi rotating basket method yang berupa keranjang yang berupa satu silinder basket yang dipasang pada sumbu motor. Kemudian keranjang itu tadi dimasukkan sampelnya, kemudian diputar di dalam suatu bejana yang mengandung medium air. Nah, bejana ini dicelupkan ke dalam water bath dengan suhu 37 derajat Celcius. Dan kecepatan rotasi keranjang dan posisinya harus spesifik, harus memenuhi syarat. Untuk mengkalibrasi alat uji disolusi kita bisa menggunakan prednison tablet untuk jenis desintegrasi dan asam salisilat untuk jenis tablet yang non desintegrasi. Untuk desintegrasi kapsul dan tablet yang mengalami merapung, maka dia akan terdesintegrasi dengan lambat. Kemudian metode dayung. Nah, metode dayung ini dibandingkan dengan metode keranjang, turbulensinya lebih sedikit dibandingkan dengan metode keranjang. Dan dayungnya dipasang vertikal seperti tadi pada motor, kemudian diputar dengan kecepatan yang terkontrol. Kemudian tablet atau kapsul yang akan kita uji disolusinya ditempatkan di dasar bejana disolusi dan dipertahankan suhu water bath-nya 37 derajat Celcius. Metode dayung sangat sensitif terhadap kemiringan. Jadi kita meletakkan alat uji disolusi ini harus di atas meja beton yang datar dan sudah diperiksa leveling meja ini. Maksudnya mejanya yang datar. Metode keranjang ini lebih disarankan, lebih sesuai untuk uji disolusi tablet. Ya, bila kapsulnya mengapung misalnya, nah sejumlah kawat platina dapat dilingkarkan ke kapsul tersebut sehingga dia terbenam, dan tentu saja kawat platinum ini tidak boleh mempengaruhi disolusi. Ya. Kemudian pertimbangan biofarmaseutik di dalam perancangan bentuk sediaan. Prinsipnya adalah
Yang perlu dipertimbangkan sekali adalah keamanan dan efikasi obat pada waktu kita merancang bentuk sediaan. Nah, produk akhir harus memenuhi tujuan terapi dengan ketersediaan hati yang maksimum dan efek samping atau efek yang tidak diinginkan yang minimum. Kemudian pertimbangan biofarmaseutik antara lain farmakodinamik, tadi tujuan pengobatan ya. Kemudian obatnya, maksudnya di sini senyawa obat. Kemudian drug product, maksudnya sediaan obat. Kemudian pertimbangan pasien dan pertimbangan fabrikasi. Termasuk juga tujuan terapi, efek toksik dan reaksi yang tidak diinginkan. Sedangkan kalau pertimbangan obat adalah sifat kimia dan sifat fisika dari senyawa obatnya. Untuk pertimbangan bentuk sediaan, bagaimana farmakokinetik obat, bagaimana ketersediaan hati obat, bagaimana cara pemberian obat atau route of administration, kemudian bentuk sediaan yang diinginkan, serta berapa dosis yang kita inginkan. Sedangkan pertimbangan pasien dalam merancang bentuk sediaan, ya tentu saja bagaimana pasien bisa menerima bentuk sediaannya. Nah, kita harus memberikan bentuk sediaan yang nyaman, yang enak, yang mudah digunakan oleh pasien. Misalnya tabletnya berwarna, dikasih lapisan sugar coating misalnya, atau sirup untuk anak-anak, warnanya harus bagus, rasanya harus bagus dan menyenangkan sehingga compliance atau acceptability pasien terhadap obatnya bagus. Nah, tentu saja bagi pasien harga obat perlu dipertimbangkan. Sedangkan pada waktu kita memfabrikasi obat tersebut, yang tentu saja diperhatikan adalah kos. Jadi produksi dengan biaya kos yang tinggi, ya tentu akan menyebabkan harga obat tinggi. Tentu saja kurang bisa bersaing di pasaran. Kemudian ketersediaan bahan baku. Kalau bahan bakunya tidak tersedia setiap saat dengan cukup, ya tentu saja produksi akan terganggu. Kemudian stabilitas obat. Ya, ingat, ada obat yang rusak kena cahaya matahari, rusak kena oksigen, rusak kena uap air. Nah, pada waktu kita memfabrikasi, semuanya itu harus diperhatikan. Nah, tentu saja bagaimana pengawasan mutu obat-obat ini akan perlu dipertimbangkan dalam merancang bentuk sediaan. Ya, kalau obatnya sudah bisa dibuat, ternyata labor quality control tidak bisa menganalisis, ya sama aja tidak. Ya, jadi semuanya perlu diperhatikan. Kemudian cara pemberian. Cara pemberian melalui oral. Tentu bentuk sediaannya akan berbeda dengan tablet bukal dan sublingual misalnya. Begitu juga dengan sediaan untuk tetes hidung. Kemudian obat-obat yang pelepasannya di kolon, di rektal, vaginal, kemudian juga bentuk sediaan parenteral. Semuanya ini akan perlu dipertimbangkan dalam merancang bentuk sediaan obat. Demikian kuliah kita pada hari ini. Saya kira memang agak berat ya, tapi saudara harus bersemangat karena kalau Anda tidak menguasai biofarmaseutik, Anda bukanlah seorang farmasis. Ingat ya, baik dalam merancang bentuk sediaan maupun di dalam memberikan obat kepada pasien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat sukses.